Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Sekian lama saya nggak bikin channel di YouTube. Nah, kita ketemu lagi. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Saya kira ini adalah materi yang mungkin terakhir ya bagi kita di pertemuan kita kelas 12. Hanya kita bahas distribusi normal aja. Oke, sebelumnya kalian kemarin di pertemuan kemarin sudah mengenal tentang distribusi. Dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi discrete dan distribusi kontinu. Nanti kita akan singgung sedikit tentang distribusi kontinu karena cikal bakal dari distribusi normal. Nah, seberapa penting sih distribusi normal ini harus kita pelajari? Ya, ini sangat penting sekali kalau kalian nanti masuk ke perguruan tinggi dan kalian nanti akan bergelut di skripsi ya. Nah, kalau kalian mengambil penelitian tentang penelitian kuantitatif yang hitung-menghitung, kalian pasti tentu ya barang tentu akan menemui distribusi normal ini. Ini adalah salah satu syarat wajib dari distribusi dari salah satu perhitungan penelitian kuantitatif itu. Langsung saja kita lanjutkan ya distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa perbedaan antara discrete dan kontinu, kalau discrete bisa dicacah atau bisa digambarkan dalam bentuk angka, sementara kalau dalam kontinu, variabel acak kontinu memiliki nilai berupa bilangan real, sehingga nilai-nilai variabel acak kontinu X dinyatakan dalam bentuk interval A kurang dari X kurang dari B atau batas-batas lainnya. Jadi karena ini bilangan real gitu ya, maka ini tidak bisa kita buat seperti bentuk tabel. Sehingga real ini artinya continue. Continue artinya terus-menerus sehingga membentuk suatu garis atau kurva. Nah, sehingga variabel acak continue ini kalau kita distribusikan itu tidak bisa kita distribusikan dalam bentuk tabel seperti halnya yang ada di distribusi discrete. Nah, bisa kita distribusikan dalam bentuk kurva seperti pada gambar berikut. Nah, gambar ini menunjukkan variabel X ya, variabel acak kontinu X dengan batas A sampai dengan B. Nah, nilai-nilai fungsi variabel acak kontinu pada interval ini berupa sederet titik-titik yang saling bersambung membentuk suatu kurva seperti gambar. Nah, terus apa artinya dari gambar ini? Gambar ini perlu saya jelaskan, ini suatu luasan ya, suatu luasan. Nah, di mana luasan ini memiliki arti sebagai probabilitas atau peluang sebagai objek penelitian kita nanti yang kita akan hitung. Jadi probabilitasnya itu dalam bentuk luasan bidang datar ini yang dibatasi dari A sampai B dan kurva dan sumbu X. Nah, itu ya peluang variabel acak kontinu. Selanjutnya, sifat-sifat peluang variabel acak kontinu fx itu yang pertama adalah batasnya adalah 0 sampai 1 untuk setiap x. Sementara luas daerah di bawah kurva fx itu sama dengan 1. Jadi kembali lagi luas di bawah kurva tadi itu berarti probabilitas. Jadi semua probabilitas. Nah, kalau di discrete itu probabilitas paling mudah adalah perlemparan mata uang ya. Koin-koin. Nah, koin itu ada gambar dan angka. Masing-masing memiliki peluang setengah dan setengah. Kalau setengah dan setengah digabungin, maka nanti menjadi 1. Jadi peluang itu jumlahnya adalah 1. Nah, kalau di continue itu memiliki banyak kemungkinan sekali yang bersifatnya real, sehingga seluruh luasan itu jumlahnya enggak macam-macam, hanya 1 saja. Jadi perlu kalian ingat ya. Jadi seluruh peluang kalau dijumlahkan itu adalah 1. Yang ketiga itu adalah peluang variabel acak X pada interval A sampai B sama dengan luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi dari X sama dengan A sama dengan B. Nah, lalu bagaimana cara menghitung luasan gambar yang dibatasi dengan kurva yang tidak beraturan seperti itu? Nah, tentu saja kalian bisa menggunakan menghitung probabilitas A, variabel acak X dari A sampai B itu dengan menggunakan integral. Mungkin ini sudah kalian dapat di kelas 11 kemarin ya.
Nah, dari integral A sampai B fx dx. Jadi, makna dari integral ini fungsinya adalah menghitung luasan suatu daerah arsiran. Nah, seperti pada gambar tadi ya, gambar variabel acak X, probabilitas variabel acak X itu ternyata bisa diselesaikan dengan integral. Sampai poin itu merupakan penjelasan dari variabel acak kontinu. Nah, kita lebih menjurus saja dengan pembahasan kita yaitu distribusi normal. Di distribusi normal ini perlu saya sampaikan bahwa eh, merupakan bagian dari distribusi kontinu di mana distribusi normal ini memiliki fungsi probabilitas X dengan min itu adalah mu dan variasinya adalah sigma kuadrat yang memiliki distribusi normal atau bisa didistribusikan atau bisa dibuat kurva atau bisa dibuat dalam bentuk fungsi yaitu fungsi normal variabel acak X mu, sigma ya itu adalah sama dengan 1/2 sigma dikalikan eksponensial, bilangan eksponensial min 1/2 sigma kuadrat X min sigma kuadrat. Nah, dengan penjelasan seperti ini, mu dan sigma pi dengan bilangan eksponensial. Nah, di sini kita lihat ya fungsinya. Nah, ini apa sih? Ini menjadi fungsinya, yaitu probabilitas dinyatakan dengan probabilitas variabel acak X distribusi normal, yaitu A sampai dengan B berdistribusi normal dengan fungsi seperti ini. Nah, cukup rumit sekali ya fungsinya. Nah, pertanyaannya sampai sini, apakah dengan fungsi distribusi normal yang sudah ditunjukkan seperti ini, kalian bisa mencari integralnya untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir dari fungsi ini? Nah, pertanyaan kira-kira susah apa enggak ya? Kalau lihat fungsinya aja itu sudah bikin kepala pening Pak, apalagi kalau mencari integralnya. Inilah kita belajar matematika. Ya, belajar matematika bisa saja perkara rumit bisa kita selesaikan dengan perkara mudah. Mungkin aja matematika itu rumit ya karena belum kita temukan aja formula atau rumus yang pas aja ya. Nah, selama kita mau berusaha, tentu saja kita bisa mendapatkan sesuatu yang rumit itu dengan cukup sederhana. Nah, di sini saya tunjukkan dulu kan kalau kita gambar fungsi tadi ya, fungsi yang eksponensial bla 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 itu. Nah, itu kalau kita gambar fungsinya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat fungsinya ini membentuk seperti suatu buket atau suatu lonceng. Ya, suatu lonceng ini kita gambarkan mu-nya itu tepat di tengah-tengah ini ya, garis tengah Y ini. Nah, sementara antara garis Y ke sumbu Y dengan kurvanya ya ini membentuk sigma. Ya, sigma. Jadi ini fungsi gambar fungsi normal. Nah, sifat-sifat distribusi normal itu yang pertama rata-ratanya mu, standar deviasinya adalah sigma. Mode atau maksimumnya itu terjadi di X sama dengan mu. Ya, jadi X sama dengan mu di sini. Nah, berarti maksimumnya di sini. Ya, puncaknya pas tengah-tengah. Terus bentuknya itu adalah simetris, di mana sumbu simetriknya itu adalah X sama dengan mu. Ya. Terus selanjutnya titik belok tepat di X sama dengan mu plus minus sigma. Yang kelima, kalau kita gambarkan kurva ini semakin mendekati 0 secara asimptotik, semakin X jauh dari X sama dengan mu. Jadi kalau kita mengharapkan Y-nya itu 0, maka secara asimptotik itu artinya dia itu tidak pernah menyentuh sumbu X. Ya. Semakin X-nya itu jauh, X sama dengan mu, atau semakin X-nya itu sama dengan tak terhingga, itu tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Ya. Selanjutnya total luasnya ini adalah 1. Jadi walaupun dia itu tak terhingga sampai tak terhingga, nah tetap luasnya itu adalah 1 luasan ini. Ya, jadi angka 1 saja nggak mungkin sampai ribuan. Jadi ini adalah jenis-jenis distribusi normal kalau kalian lihat, karena ini dipengaruhi dari sigma dan mu, maka bisa dibedakan distribusi normal itu menjadi
tiga, yaitu yang pertama yang hijau, kurva yang hijau ini adalah istilahnya mesokortik yang gemuk, terus platekortik itu adalah yang datar, ya, yang bentuknya hampir sempurna, sementara yang ramping ini adalah leptokortik. Ya. Jadi kenapa di setiap penelitian kuantitatif harus datanya berdistribusi normal kalau kita gambar dalam bentuk kurva? Karena kalau kita bisa gambar di sini ya kita lihat kurva ini berbentuk simetrik. Artinya simetrik itu datanya itu jadi data awal terendah sampai data tertinggi itu sangat bentuknya sempurna ya, beraturan dan stabil. Jadi kenapa data di penelitian kuantitatif itu harus berdistribusi normal karena itu, sehingga nanti perhitungannya juga akan lebih mudah dan lebih akurat. Saya lanjutkan untuk keluarga distribusi normal, artinya di sini adalah hubungan distribusi normal tentang sigma dan mu. Semakin besar sigma maka kurva akan semakin landai, semakin kecil sigma maka kurva akan kecil. Saya lanjutkan di sini berkaitan dengan tadi sudah ya kenalan dengan distribusi normal itu apa. Nah, sekarang baru kita lanjutkan bagaimana nanti kita menghitung luasan di bawah kurva sehingga luasan itu sebagai probabilitas X yang kita cari. Nah, kita lihat dulu probabilitas dengan batas X1 sampai dengan X2 ya, probabilitas variabel dalam X memiliki nilai antara X1 dan X2. Nah, memiliki arti yang sama yaitu probabilitas itu adalah luas daerah di bawah kurva normal antara X1 dan X2. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ya, jadi luas arsiran ini adalah probabilitasnya yang kita cari. Nah, kita juga sudah kenal bahwa luas di bawah kurva itu dapat dicari dengan integral. Nah, pertanyaan kembali lagi ya, tadi ya, dengan fungsi normal yang sebegitu rumitnya, nah dengan integral juga sebegitu rumitnya, belum tentu juga batasnya, apakah kita dengan mudah untuk mencari probabilitas dengan mencari luas di bawah kurva? Nah, tentu saja ini sangat susah kalau kita hitung dengan cara biasa-biasa saja, maka di sini ada suatu inovasi dari para penemu dulu ya, peneliti dulu. Maka untuk mempermudah perhitungan kita dalam menentukan probabilitas variabel acak normal ini, maka kita tidak memerlukan integral lagi karena integralnya itu sudah tersusun dengan rapi dalam bentuk tabel nilai rapat probabilitas. Jadi nanti kita hanya menggunakan tabel. Masalahnya, akan tetapi karena nilai rapat probabilitasnya ini tergantung dari mu dan sigma, tentu saja setiap data itu memiliki mu dan sigma masing-masing. Nah, tentu saja ya kita tidak bisa mencari tabel yang begitu pas dengan mu dan sigma yang kita punya, karena sangat banyak sekali kemungkinan sigma dan mu yang kita mungkin dapatkan, sehingga sangatlah tidak mungkin kita menabelkan untuk semua nilai sigma dan mu. Nah, sehingga di sini perlu adanya inovasi lagi. Jadi setelah integral tidak bisa, ada inovasi dengan menggunakan tabel. Ternyata di tabel terkendala dengan sigma dan mu yang sangat banyak, maka ada inovasi lagi. Nah, jadi hidup penuh inovasi. Nah, di sini kita inovasinya adalah dengan ide yaitu mentransformasikan dari nilai X ke Z. Kalau X kita tahu itu adalah variabel acak kita, sementara Z itu apa? Nah, Z itu kalau kita istilahkan itu adalah distribusi normal baku. Apa itu distribusi normal baku? Yaitu distribusi probabilitas variabel acak normal dengan nilai tengahnya itu 0 atau sigmanya itu dengan mu-nya itu 0 dan simpangan bakunya itu 1. Jadi ke depan itu tabelnya itu hanya ada yaitu tabel normal baku, yaitu yang mana mu-nya itu 0, rata-ratanya itu 0 dan sigmanya itu atau simpangan bakunya itu adalah 1. Jadi itu adalah Z, distribusi normal baku. Jadi ketika kita punya variabel acak X di sini ya, gambar biru ini ya, maka luasannya ini kalau kita transformasikan ke Z itu tidak akan mengubah bentuk dari kurva itu sedikit pun.
Nah, dengan kata lain, dengan kita mengasumsikan X ini ke Z, tentu saja kita sudah memiliki probabilitas dari X itu sendiri. Nah, terus apa yang kita butuhkan untuk bisa kita memtransformasikan nilai X ini ke Z atau distribusi normal baku? Nah, tentu saja yang kita butuhkan adalah suatu alat. Di sini alatnya berupa rumus, di mana rumus ini yaitu Z sama dengan X min mu sama dibagi dengan sigma. Jadi kalau kita bisa jelaskan di sini, kita mau mencari Z karena kebutuhan yaitu X dikurangi dengan mu, atau X itu adalah variabel acak kita, suatu pengamatan, dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan sigma. Jadi atau dibagi dengan standar deviasinya. Jadi sesimpel ini kita mentransformasikan X ke Z. Nah, jadi X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, sudah kita bahas tadi di gambar ya, bahwa transformasi ini itu mempertahankan luas di bawah kurva, yang artinya ketika kita memiliki luas kurva itu dalam batas X1 dan X2, maka luas di bawah kurvanya itu akan sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal baku antara Z1 dan Z2. Jadi setiap batasnya ini nanti variabel acak X ya, X1 dan X2 kita harus transformasikan ke Z1 dan Z2 dulu. Nah, baru kita hitung nanti luas di bawah kurvanya dengan menggunakan tabel. Nah, ini alur penyelesaian distribusi normal ya. Jadi dari penelitian kita memiliki pertanyaan. Dari pertanyaan ini nanti kita bisa menghasilkan yang namanya variabel acak. Jadi variabel acak itu kita dapatkan dari pertanyaan. Nah, ini rahasianya. Nah, dari variabel acak ini kita bisa cari probabilitasnya itu dengan menggunakan integral. Oh, ternyata susah menggunakan integral ya. Maka kita bisa transformasikan ke Z dengan rumus. Nah, dari Z ini transformasi masing-masing batas ke Z, baru kita lihat tabelnya, tabel distribusi normal baku 0,1 ya. Maka kita bisa dapatkan probabilitas Z. Dari probabilitas Z ini karena sama luasannya, maka itu artinya sama juga probabilitasnya dengan probabilitas variabel acak X. Selesai. Nah, jadi sesimpel ini materi kita untuk distribusi normal.